Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek ya. Kita akan terus tetap memahamkan masyarakat dengan dialog ya. Kali ini kita sudah bersama Bapak Haji, calon haji Syahri Baydhawi, pelaku UMKM bidang logam ya. Iya Pak. Pak Baydhawi mungkin seperti bermimpi di siang bolong. Nah, apa Pak itu Pak? Ya. Jadi banyak orang tidak menduga tiba-tiba pintu penghasilannya ini tersumbat akibat pandemi COVID-19. Betul. Jadi di banyak bidang mencoba berspekulasi, beralih satu bidang dengan yang lain, bagaimana memanage manajemen pemasaran dan lain-lain. Mungkin salah satunya adalah pelaku UMKM pengrajin logam ya Pak Baydhawi. Betul. Bagaimana ceritanya saat hantaman pandemi ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Kudus, dan terlebih panjenengan selaku pelaku UMKM ini, bisa diceritakan ke masyarakat Pak Baydhawi? Kita hampir semua ya sepakat, karena untuk Kudus sendiri itu untuk klaster kita juga ngumpul, untuk klaster ngumpul di Bapeda, untuk UMKM kita ngumpul di berbagai dinas di Kabupaten Kudus. Semuanya sepakat bahwa kita itu terdampak semua, tak terkecuali. Dan untuk khususnya untuk logam, bahkan berkurangnya kalau sampai hari ini mungkin 50% dari populasi atau dari UMKM logam yang ada itu. Jadi saat sudah new normal seperti ini belum pulih betul Pak ya? Belum sama sekali. Kita new normal, kita bisa produksi, artinya kita bisa membuat pisau lah terutama. Walaupun setelah pisau kita berkembang di alat pertanian seperti cangkul, sabit, garuk, di alat pertukangan seperti cetok dan lain-lain pun masih belum bisa normal kembali. Jadi usaha pengrajin logam saat sebelum pandemi bisa diceritakan seperti apa? Wis, luar biasa sekali. Kita itu dulu berarti 2 tahun lebih ya Pak ya. Itu kita itu misal kita kirim ke luar kota itu puluhan ribu. Kita pakai mobil-mobil kayak gitu, kita bisa jual secara langsung, maksudnya langsung itu dapat uang, ataupun tukar barang juga ada. Seperti kalau kita ke Sragen itu kita bawa barang pisau misalnya ya 20.000 pisau ke sana, pulang kita bawa serok, sodel, artinya produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kota sana. Jadi itu barter bisa, ya? Iya, sistem barter ada. Nah sekarang nggak berani kan ke pasar, masih ada pembatasan dan lain. Walaupun sedikit bebas ya, dengan sedikit bebas itu kita juga ada kesempatan juga Pak gitu loh. Iya, kalau mungkin boleh dibocorin ya. Sekarang kan banyak produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap produk lokal. Kalau boleh masyarakat biar dipahamkan, sebenarnya spesifikasi produk dari luar dengan produk kita sendiri itu bedanya seperti apa Pak? Ya ini kan kalau produk-produk logam seperti pisau dan lain itu pasti dibenturkan dengan produk Cina ya Pak, pasti seperti pisau. Untungnya di sini aja, kalau pisau lokal itu pembuatannya karena ditempa, tidak langsung dengan mesin, artinya bisa diasah lagi. Tapi kalau produk Cina itu ada expirednya. Nah ini cerita, dulu pernah ada buyer langsung dari Malaysia. Beliau punya toko atau swalayan di beberapa kota di negara Malaysia, datang ke tempatku.
Dari pagi dia menungguin juga kita suruh membuat pada saat produksi proses ya. Iya, dia lihat sendiri. Terus ketika udah jadi maksimal, kita sebegini tajamnya, belum coba lagi. Sebegini, beberapa setelah jadi tajam, oh ya ini udah bener. Kita bincang-bincang lagi, ternyata beliaunya bilang gini, kok nggak bisa expired ya? Nanti kan nggak beli lagi gitu. Itulah itu kelemahan kita dan kelebihan kita. Kelemahannya di titiknya adalah orang tidak akan beli lagi karena bisa diasah. Karena beli sekali untuk beberapa tahun bahkan sampai bertahun-tahun ya. Kalau ada expired kan untung, artinya selesai dibuat. Nah, kelebihan mereka produk Cina itu ada expirednya, Pak. Artinya sekali pakai mungkin ya. Ya tidak sekali pakai ya. Artinya tidak bisa diasah lagi. Ya. Bahannya rata-rata itu baja tapi dilapisi. Jadi kalau kita kan kalau stainless ya stainless. Kalau mereka itu pun teknologinya udah tinggi ya mungkin ya, dengan baja yang dilapisi. Jadi tidak bisa berkarat gitu. Hanya kelebihannya tidak bisa berkarat, akan tetapi tidak bisa diasah kembali ketika sulit sekali kan untuk mengasahnya lah. Karena dulu pernah juga ada teman UMKM yang pulang dari luar negeri ya sebelum pandemi ya, ini dibahas sebelum pandemi. Beliau datang ke rumah, nih Mas, saya dulu beli gini dia cerita, ini pesonya tolong diasah. Oke, saya bilang gitu sebelum tahu. Dan esok paginya saya coba asah, nggak bisa Pak. Justru mesin grindanya itu bergetar aja, jadi kayak gitu aja. Dilihat nggak tipis-tipis. Gitu ya. Dan itu kelebihan juga kekurangan kan. Artinya ketika tidak bisa diasah kembali kan habis pakai ya, buang. Iya, jadi rosak ya. Kalau kita kan kalau diasah kumpul lagi. Bisa diasah lagi sehingga masyarakat tidak akan membeli lagi seperti produk Cina kecuali hilang ya Pak. Kecuali hilang ya. Pak Sahri mungkin bisa diceritakan saat pengrajin logam ini betul-betul di strata yang paling tinggi ya. Mungkin dulu pernah ada yang namanya seperti orang Jawa yang dikirim ke luar Jawa nggarap apa namanya lahan di transmigrasi itu dulu mungkin ini kan berhubungan dengan dengan alat-alat ya. Seperti apa Pak Sahri bisa cerita itu? Ya sebenarnya kalau mau lancar seperti itu tujuannya sih. Seperti kalau di daerah transmigrasi butuh cangkul dan lain-lain. Kalau pemerintah terutama ya, pemerintah daerah sini kerjasama dengan pemerintah sana, pengadaan barang seperti itu. Dengan begitu mungkin produk akan jalan ya. Lebih Artinya pangsa pasarnya sudah jelas kan begitu. Jelas iya. Kalau Pak Sahri bisa mengklasifikasikan, tentu pengrajin logam ini kan tidak hanya di Kudus saja ya, walaupun mungkin Bareng ini sudah betul-betul mendunia ya soal pengrajin logam utamanya pisau ya. Kalau diklasifikasikan yang paling bagus diproduksi di daerah-daerah tertentu itu punya andalan tentu ya. Ada. Seperti apa Pak Sari menceritakan? Kemarin itu ada pemilihan atau unggulan-unggulan se-Indonesia. Nah, untuk ini sebut nama nggak apa-apa ya. Untuk Tekardin itu produk pisau yang untuk senjata kayak TNI Polri itu dari Bandung itu Pak. Dari Bandung. Itu ya. Tekardin. Nah, kemarin waktu itu yang lolos untuk peso bagus seperti itu Tekardin. Untuk peso dapur dan rumahan itu Kudus Pak. Ya. Jadi bedanya di produknya. Kalau kita itu diutamakan untuk dapur, katakan untuk peso dapurnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga mau membuat yang peso buat itu Pak. Karena kalau peso dapur harganya standar kan. Tapi kalau peso fungsi artinya untuk setek, apalagi untuk TNI Polri itu harga tetap bagus ya. Spesifikasi khusus ya. Jadi memang
sulit sih, artinya bahan harus bagus, pembuatan harus halus, harus sama dan lain-lain, tapi harga kan bagus untuk meningkatkan produksi. Artinya daya belinya juga tinggi, artinya sudah ada standar. Betul. Kan begitu. Kalau dapur kan murah, artinya standarnya seperti itu terus dari dulu sampai sekarang. Dari itu saya lah katakan sebagai ketua UMKM Logamnya berharap juga untuk inovasi, Pak. Ke depan kita juga untuk inovasi, bagaimana buat pisau yang bagus, bagaimana buat pisau yang tidak berkarat, awet tajam dan lain-lain, agar pembeli atau konsumen merasa nyaman dan berani bayar lebih kayak gitu. Selama ini campur tangan pemerintah untuk teman-teman pengusaha UMKM di bidang logam ini sejauh apa, Pak? Bagus, menurut saya bagus. Untuk terakhir kemarin itu bulan Desember dari Bapeda ya, berarti kalau dari Bapeda kita bicara soal klaster logam, itu diajak studi banding ke Bapeda Pati ya kemarin. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 berapa? Ya, saya sebagai sekretaris diajak juga untuk ke sana studi banding di Bapeda Padi. Setelah dari Bapeda langsung ke pengrajin unggulan di Pati. Hasil ilmu yang didapat dari Pati di sana gini, hasilnya logam yang ada di Kudus, artinya bahan baku termasuk itu stainless atau aluminium yang ada di Kudus jangan melulu dibuat pisau, maksudnya gitu. Artinya bisa diproduksi seperti Bapak tahu itu tugu bandeng itu dari stainless kan. Ya, berarti kan lebih mahal kalau dibuat tugu gitu, harga berapa itu, Cak? Ya kan? Betul. Nah, itu adalah karya mereka. Inovasi. Jadi dibuat patung bisa, tugu bisa kayak gitu. Terus kalau kita katakan gini, untuk Purbalingga, Klaten dan Tegal itu kan membuat knalpot motor itu. Itu stainlessnya juga ada di Kudus gitu loh, Pak. Artinya bahan bakunya ada di Kudus, akan tetapi pemanfaatannya masih sebatas pisau dapur ya. Nah, kemampuan di situnya, Pak. Ayo kita ini PR juga itu untuk para pengrajin ya. Betul. Artinya, juga ya tentu perhatian pemerintah ke depan. Nah, artinya bagaimana agar pelaku UMKM itu bisa berinovasi. Betul. Sama-sama membentuk bahan dari logam dari stainless akan tetapi bagaimana agar bisa menjadi produk-produk yang nilai jualnya lebih ya, Pak? Tinggi, tidak hanya sekedar pisau dan pisau kan begitu. Nah, makanya kedepannya kalau bisa dari dukungan dari Pemkab, karena setelah saya cek knalpot mungkin butuh berapa kilo ya. Nah, perhitungannya begini, kalau stainless itu 1 kilo tipis itu 0,4 kelihatannya. Kalau knalpot itu mungkin 1 kilo jadi knalpot 1 mungkin harganya kan puluhan ribu kan. Tapi kalau jadi pisau kan beda kan. Nah, gitu harapannya ke depan, yuk dikembangkan yuk di Kudus yuk kan gitu. Kita studi banding atau kita ngambil kita mengambil guru atau instruktur yang bisa membuat ahli knalpot itu datang ke Kudus, terus kita pengrajin Kudus yang dulunya peso ditambahi wawasan membuat knalpot. Ini peluang yang sangat luar biasa ya, karena Kudus sendiri kan juga punya balai latihan kerja ya. BLK ya. Jadi supaya tidak hanya judul dan titiknya ini make up wajah, potong rambut, kemudian tata boga dan lain-lain ini lebih bisa menjurus ke bagaimana pemberdayaan UMKM logam ini bisa lebih berhasil guna dan berdaya guna maksimal tentu, dan kan berkembang begitu. Ya, Pak. Dan berkembang Kudus akhirnya memiliki ikon baru. Ternyata kita bisa gitu loh. Nah, maksudnya gini, kita punya bahan bakunya, bahkan mereka pun kadang mengambil dari kita, Pak. Orang-orang yang produksi baik Purbalingga, Klaten, Tegal dan sekitarnya itu ngambil bahan dari kami seperti itu. Nah, kalau mereka aja ngambil dari kami sudah terpaut jarak yang jauh, berarti kan
artinya kosnya lebih tinggi ibaratnya ngambil dari luar kota saja masih bisa ada loh. Keuntungan ya, apalagi kita yang tidak perlu ongkir ya. Betul. Nah, itu kan tinggal bagaimana. Karena kalau kita misalnya sendiri-sendiri kan kurang bagus. Seandainya dari Pemkab berkelompok atau Pemkab mendukung untuk instrukturnya itu kan lebih bagus ya. Ya. Ini mungkin jika Ibu Rini sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM ini mendengar, tentu ini bisa jadi skala prioritas ya, artinya untuk program-program BLK di tahun ini kan begitu. Sehingga mimpi Pak Syahri Baydhawi agar stainless di Kudus ini tidak hanya dimanfaatkan untuk pisau saja, akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain seperti yang dihasilkan anjang sananya ke padi kemarin itu bisa terwujudkan begitu. Iya, harapannya. Atau misalnya kita punya kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pisau tadi kan begitu. Iya, betul. Kalau pengalaman Pak Syahri terkait dengan apa pameran ini, sebenarnya punya kenangan atau punya pengalaman tersendiri ketika pelaku UMKM ini diajak pameran bersama. Ini sebenarnya manfaat yang diperoleh itu apa saja? Nah, mengenai pameran kita juga harus kayak gini. Lihat eranya. Kalau dulu saya pameran pertama 2007 itu udah pameran pertama di PRPP Jawa Tengah. Waktu itu luar biasa. Waktu itu karena kalau dibandingkan dengan 2002 sekarang kita harus kita bisa berpikir, Pak. Artinya begini. 2007 itu era medsos belum seperti ini, Pak. Jadi orang itu masih berbondong-bondong untuk lihat pameran. Artinya langsung karena tidak ada info apapun di media sosial kan, nggak ada. Nunggu koran kan besok pagi. Hari ini baru dibaca besok. Tapi kalau sekarang 2002 kejadian 5 menit yang lalu aja sudah kita baca, Pak. Nah, kita mengulik dulu tentang pameran tahun-tahun itu memang luar biasa. Apalagi yang namanya Inakraf itu pameran terbesar se-Asia Tenggara, di mana juga hadir Amerika, juga hadir ikut pameran di Jakarta itu di JCC. Saya ikut kurang lebih 5 kali di Jakarta itu, 5 kali dalam tahun-tahun berbeda. Itu luar biasa, Pak. Kalau saya bawa pengalaman ini, bawa peso itu kurang lebih kalau satu itu 50, sekitar 10.000 pisau. Itu pamerannya 5 hari, mungkin hari keempat sudah selesai. Karena saking larisnya ya. Sudah habis. Karena begini, saya punya cerita. Waktu saya masih menata, karena pagi hari, karena pameran itu dibuka pasti hari Rabu kelihatannya. Hari Senin sampai menata setan, hari Selasa selesai, Rabu pembukaan. Biasanya begitu. Masih ditata itu ada orang datang. Ini dari Kudus ya? Iya. Bagus, biasanya berapa yang paling bagus? Paling bagus 150.000 waktu itu loh, mahal banget. Beliau bilang mungkin karena Pak pejabat, saya lihat memang yang hadir kan minimal Pak Bupati, karena yang membuka pasti Pak Presiden. Waktu itu 150 kok bagus. Yang paling bagus 250. Nah itu padahal dengan barang yang sama, Pak. Beliaunya belum melihat peso yang mana, sudah ngomong kurang bagus. Yang paling bagus, yang paling mahal gitu ya. Pikiran dia yang paling bagus adalah mana? Oke lah. Mahal, yang mahal. Oke, saya naikkan 250. Itu saya ambil gitu. Oke. Padahal kalau di sini itu waktu itu paling hanya mahal 100.000. Di sana bisa laku 250.000 ya. Itu tahun-tahun 2010-an lah. Nah, karena mereka tidak bisa melihat medsos seketika seperti sekarang ini. Itu yang terbagus. Terus daerah juga gitu. Saya juga alhamdulillah sudah mungkin se-Indonesia pamerannya karena muter-muter terus. Waktu itu begitu. Tapi semakin kesini, Pak, itu loh, semakin kesini terakhir berarti 2018 atau 2019 awal pameran.
udah mulai enggak efisien, kurang dulu ya. Artinya mereka bisa melihat misalnya melihat Peso Kudus, klik aja di Google Peso Kudus, atau lebih keren mungkin di YouTube. Diklik di YouTube padahal lihat semua bisa. Artinya tidak memaksa mereka itu untuk bisa berbondong-bondong hadir melihat langsung. Betul. Ya. Kalau dulu karena media sosial bukan seperti sekarang ini, mereka pasti datang. Ada apakah di PRPP Jawa Tengah itu produk Kudus itu apa aja sih? Dan sekarang mereka lihat itu kok. Dan lihat di produk Kudus terpampang di HP masing-masing. Bisa dikontak. Nah, dengan begitu untuk sekarangnya adalah yuk kita maksimalkan fungsi media sosial itu. Manfaatkan sebaik mungkin media sosial. Itu lebih bagus. Jadi itu salah satu cara agar UMKM ini bisa bertahan dengan kondisi seperti ini ya. Gitu. Dan dengan kondisi pandemi seperti ini, termasuk saya juga diuntungkan Pak, walaupun tidak bisa seperti dulu. Artinya gini, karena mereka tidak bisa pergi ke pasar, tidak bisa ke mall, akhirnya mereka membelinya adalah secara online ya. Karena tidak tahu dituju mana, pasti cari di Google Peso Kudus kayak gitu kan. Nah, yang muncul kan orang-orang yang pernah liputan tuh Pak. Iya. Ya artinya mereka yang paham teknologi informasi kan begitu. Akhirnya akan muncul di situ Pak. Dan resikonya itu orang-orang tua yang dulu jualan di pasar, lapak-lapak di pasar, depan pabrik, itu yang kasihan. Karena bisa jadi sekarang ini yang muncul jual besok itu justru adalah lulusan-lulusan anak-anak muda Pak. Karena mereka pokoknya tidak memproduksi tapi dia melek teknologi. Bagaimana ini menjadi peluang mencari duit kan begitu. Akhirnya mereka setelah saya amati, orang-orang yang dulu buka lapak, punya kios, punya di pasar-pasar itu tergeser oleh mereka yang muda yang tahu kondisi Pak. Iya. Kalau terkait dengan alat pertanian ini, cangkul ini tentu sangat berhubungan dengan spesifikasi tanah ya. Betul. Artinya kalau Pak Sahri bisa mungkin mengklasifikasi nek cangkul itu sing paling bagus adalah produk daerah sini misalnya. Itu ada anunya Pak, ada ciri-cirinya itu. Sebenarnya gini, menurut saya pribadi ya Pak, dari pengamatan selama ini, cangkul itu kan lihat struktur tanahnya itu tanah liat yang lengket atau tanah untuk kebun yang biasa mawur kayak gitu ya. Itu ya yang penting. Sekarang ini malah ada teknologi baru, pacul yang tidak semuanya utuh cangkul. Artinya tidak baja yang ditempa terus utuh enggak. Ternyata terbuat yang dipadukan dengan las. Artinya dia berlubang. Jadi ketika dicangkul tanah itu akan lepas. Kemarin juga baca di media sosial juga Pak. Oh berarti begini. Cenderung kalau saya amati itu setiap daerah bukan cangkulnya Pak, tapi gagangnya yang beda Pak. Kalau Kudus cenderung pendek karena mereka itu untuk nyangkul kelihatan punggungnya itu lebih membungkuk. Saya lihat kayak gitu. Kalau di daerah luar Jawa kan panjang-panjang, orangnya itu berdiri betul, dia beri tegap, cangkul yang diayunkan kayak gitu. Jadi kalau kita mau jual ya seperti tadi aja. Mau jual kemana? Hati arah durannya atau gagang cangkulnya saja. Pasarnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka tentu. Betul. Itu kalau Indonesia. Kalau sekarang ini kami juga dibenturkan lagi dengan cangkul produk Cina. Cina juga memproduksi cangkul. Iya, kemarin ini sudah kemarin itu sayangnya pandemik ya. Setelah cangkul itu ada berapa puluh ton, setelah kelihatannya saya baca kalau nggak salah itu turun di Medan. Bapak Presiden akhirnya ngomong-ngomong sama bawahannya, lu kok kenapa cangkul harus ekspor kayak gitu. Ketika itu saya mau pameran di Solo kalau nggak salah, saya pameran di Solo, ditelepon sama Pemkab Kudus, Mas Hari ini bagaimana dengan cangkul kok berita heboh gini. Oke nanti saya jawab, saya ini baru di pameran. Oke. Terus ketika saya di rumah, sebelum saya jawab tiba-tiba malam itu saya ditelepon dari Pemprov
Semarang, Jawa Tengah, tentang dari perindustrian juga. Pak Sari, saya dari Semarang, ini utusan dari Pak Presiden ke sini menanyakan tentang cangkul, bisa buat gak gitu? Bisa. Kebetulan kemarin saya baru liputan sama wartawan membuat produk cangkul ya gitu. Tapi tiba-tiba pandemik. Dan cangkulnya ini digarisbawahi aja, kalau ada beredar cangkul merah putih itu cangkul produk Indonesia yang sudah SNI, yang sudah kemarin digagas oleh Kementerian Perindustrian. Dan jadi cangkul merah putih. Namanya cangkul merah putih, sudah SNI, artinya lengkap lah, artinya sudah semuanya standarnya bagus ya. Harga murah. Luar biasa. Dan waktu itu saya ditawari juga nanti produk ya, iya, tapi ditunggu-tunggu karena pandemi nggak jadi. Iya, semuanya jadi buyar Pak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang ini mungkin apa ya, dari saya untuk terutama pengrajin logam Pak, di akhir-akhir ini kita manfaatkan yuk media sosial sebaik-baik mungkin. Walaupun kadang itu kalau kita nge-share produk kita Pak, kalau peso mungkin aman Pak, tapi kalau kadang arit atau sabit itu nggak boleh Pak. Karena masuk senjata tajam ya. Itu juga kita repot. Akhirnya mau kemana kita nge-share gitu loh Pak. Kalau kita share nggak boleh. Padahal kita juga harus banyak-banyak nge-share ke media sosial kayak gitu. Jadi kalau kita selama ini pengrajin belum bisa menjual langsung ke pasar-pasar dulu, yuk kita gunakan media sosial. Minim lah IG kita, Facebook kita, seperti itu. Kalau dengan saya sih ada KUB, kelompok usaha bersama. Kalau saya dapat orderan yang lumayan banyak, saya serahkan ke anggota kayak gitu. Kalau saya, artinya semua bisa bekerja yuk. Ya, artinya manfaat berkelompok itu juga sangat membantu ya. Iya, penting artinya sekali. Satu dengan yang lain ini bisa saling kerjasama, sinergi kan begitu. Juga pemerintah juga berharapnya kita itu berkelompok. Kalau nanti ada pelatihan, tinggal ngundang kelompok. Syukur-syukur ada bantuan alat modal dan kalau modal bahan baku bahan baku, terus itu alat-alat produksi itu yang diharapkan. Ini dilihat juga oleh Pemkab Kudus kan? Iya, ini yang membaca itu sudah ribuan ya. Jadi tadi ada banyak peluang bagaimana agar UMKM logam ini bisa bertahan dengan produksinya kan. Siap. Saya kemarin baca di story panjenengan itu sedang berinovasi tentang kompor ya. Kemarin ya. Bisa dijelaskan Pak. Kompor seperti apa itu kok memanjang seperti itu? Ini Pak, kalau itu sebenarnya kan saya berinovasi membuat makanan jadul, makanan yang dulu rame ketika ada orang-orang punya gawe itu loh Pak. Kue semprong, ekrol atau gapit. Kalau orang Jawa sini gapit. Nah, kalau dibuat secara kompor manual yang kompor-kompor dan di dapur itu hanya 2 kan. Lah kalau memanjang itu sekali produksi bisa 6-7 cetakan. Lebih irit kayak gitu. Terus lagi dengan 7 kita buat sendiri kan pipa murah gitu loh Pak. Kalau beli kompor-kompor yang pabrikan kan mahal kayak gitu. Jadi selain efisien, produknya cepat kayak gitu. Sudah dipasarkan atau baru dicoba? Sudah lama. Sudah lama ya. Jadi ini spesifikasinya untuk produsen makanan ringan, makanan jadul, makanan kuno ya. Iya betul. Dan kemarin saya juga kirim sampai Malaysia kan. Nah, jadi kalau sekarang kirim-kirim walaupun sedikit ya juga kirim-kirim Pak. Kalau dulu kan kita bisa langsung kita tawarkan. Jadi paling tidak pasca pandemi COVID-19 tentu ya akibatnya kan ada krisis ekonomi ya. Betul. Ya, terutama para pelaku UMKM ini banyak yang kebingungan karena mungkin bisa berproduksi akan tetapi tidak bisa memasarkan. Betul. Mungkin di sisi lain juga tertantang dengan produk-produk sejenis dari luar negeri kan begitu. Sehingga untuk bisa bertahan tentu pengrajin ini harus terus berinovasi. Betul Pak. Apakah itu terkait dengan kualitas produk, bentuk produk, fungsi-fungsinya harus ditingkatkan, dan jangan lupa
karena di era yang sekarang ini banyak yang memanfaatkan digital ya, teknologi, maka jangan sampai ketinggalan. Betul, kan begitu. Iya. Kalau terakhir Pak Sahri ya, siap. Sebenarnya di daerah Jekulo sendiri ini ada berapa pengrajin? Untuk terakhir ketika ada sebelum pandemik atau pandemik itu sekitar Hadipolo 750 pengrajin, untuk Tenggeles sekitar 250 itu sebelum pandemik. Ada pandemik sekarang ini mungkin 50%-nya kolap. Tiarap dulu sementara. Sementara tiarap dulu. Jadi mereka yang mungkin masih bisa mampu bertahan adalah mereka yang memiliki banyak relasi kan. Betul. Jadi memanfaatkan relasinya, mungkin termasuk salah satunya adalah Pak Sahri Baidowi ini yang mungkin menjadi peserta wajib hadir ketika ada pameran-pameran. Ya nggak wajib hadir Pak. Harapan saya wajib hadir, tapi kadang-kala kita juga kondisinya Pak. Gantian. Kita bergantian biar sama-sama merasakan iya pameran kayak gini. Tapi di era media seperti ini Pak, kembali lagi saya utarakan bahwa mending kita manfaatkan media sosial saja. Kalau sekarang ini kita hadir di suatu daerah pun, kota manapun sama Pak. Karena mereka sekarang juga ogah-ogahan untuk datang. Ya, kalau boleh di-share di media ini Pak, merek yang diproduksi Pak Sahri, kemudian harga yang paling murah sampai paling mahal ini apa saja ini? Mereknya UD Hasil Logam, jadi UD Usaha Dagang Hasil Logam, dan alhamdulillah sudah terdaftar di Kemenkumham ya. Hak mereknya sudah terdaftar. Kebetulan juga difasilitasi dari Pemprov Jateng Pak. Waktu itu 40 orang termasuk saya dari Kudus yang lolos, artinya difasilitasi 0 Pak, gratis. Jadi mereknya sudah jadi dan gratis. Untuk itu yang hasil logam sendiri HL itu saya khususkan untuk produk-produk yang bagus Pak. Dan saya juga membuat produk-produk untuk pasar umum, artinya merek dari si pembeli, artinya si pedagang. Misalnya dari Sragen namanya Budi, saya sebut nama. Saya buatkan merek Budi, oke nggak apa-apa. Yang penting dia beli ke saya kayak gitu. Terus lagi harga termurah peso itu ada yang 1000-an. 1.000 rupiah? 1.000 rupiah peso stainless. Sudah bisa untuk memasak? Bisa. Hanya 1.000 rupiah. Itu sampai sekarang masih kalau ada. Yang kelas 1.000 perak ini kira-kira produsen bisa ambil keuntungan berapa Pak? Nah itulah yang saya harapkan. Saya makanya ikut sana ikut sini, saya berharap bisa ekspor aja untuk mengangkat pengrajin itu Pak. Kasihan kalau 1.000 itu katakan satu kodi 20.000, harga produksi berapa, bahan baku berapa? Ya kalau nggak rusak, kalau hilang satu aja udah rugi. Nah makanya saya hadir di sini juga, yuk dengan Pemkab Kudus, yuk kita bersama-sama yuk untuk pengrajin biar bagaimana bisa terangkat kayak gitu Pak. Syukur-syukur ke Pemprov, kebetulan saya juga binaan Kementerian Perindustrian Jakarta. Sebelum nanti dibaca juga dengar saya podcast. Dan alhamdulillah kita seperti saya juga masih kerjasama kok sampai terakhir kemarin itu dari kementerian juga datang ke Kudus untuk pelatihan 3 hari di Edum. Kebetulan saya juga instrukturnya, terus dari kementerian, jadi panitianya dari Pemprov Jateng. Luar biasa ya. Jadi ya setidaknya ada beberapa catatan untuk kita dan masyarakat Kudus dan sekitarnya bahwa bincang kita di siang ini, setidaknya di Kudus ini ada produk hasil logam yang mungkin masih berkutat soal yang ada hubungannya dengan emak-emak ya. Dapur ya. Yang ada hubungannya dengan dapur. Akan tetapi karena banyak dan sering diajak untuk anjang sana di daerah-daerah produsen yang sama, ini tentu ada banyak inspirasi. Betul. Kalau sama-sama misalnya stainless
dibikin pisau hanya laku 1.000 perak. Betul. Bagaimana agar bisa diproduksi dengan bahan yang sama akan tetapi harga jualnya bisa tinggi. Tentu ini memacu agar pengrajin ini terus belajar dan berinovasi. Kan begitu. Terkait dengan pasca era pandemi tentu banyak hal yang sudah dilakukan karena di masa pandemi 2 tahun kurang lebih ini mungkin bisa diambil satu sisi yang positif bahwa 2 tahun terakhir ini adalah ibaratnya era-era Topo Bruto di Kawah Condro di Muko kan begitu. Sehingga ketika sudah keadaan new normal kembali seperti ini, mudah-mudahan UMKM di Kudus ini akan lahir kembali dengan bangkit lagi dengan semangat yang berbeda tentu kan begitu. Terus yang terakhir jangan lupa untuk para pengrajin UMKM di Kudus terlebih hasil logam ini agar belajar untuk memanfaatkan media sosial. Betul, itu yang karena utama. Sekarang pemasaran ini tidak hanya konvensional akan tetapi pasar online juga begitu luar biasa kan begitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Sahri Baylowi sudah bersama kami. Tentu di lain kesempatan nanti kita akan bisa bercerita kembali ya. Siap Pak, nanti kalau betul-betul normal. Ya mungkin sambil membawa produk-produknya sehingga nanti sekaligus kita memasarkan ya. Inilah hasil UD hasil logam. Nah, ini yang 1.000 perak, ini yang 250.000 dan lain-lain kan begitu. Oke, terima kasih sedulur Kudus dan sekitarnya sudah bersama kami. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.